Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian HKBP Resort Kupang. Kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam bahasa Batak saya bacakan, jala di dokma, namar saya marah doa luar sian butuhan di daina, jala mar saya marah doa mulak tusi, jahobado nama ngalehosa, Jehovah musena membuatsa pinujima gowarni Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita beberapa aspek kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama, kita diajarkan untuk hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena perkenanan Tuhan. Kita boleh hadir di dunia ini karena Tuhan boleh mengizinkannya. Kita boleh hadir dan dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini itu karena perkenanan Tuhan. Setiap orang yang boleh Tuhan lahirkan, hadirkan di dunia ini, Tuhan punya maksud tersendiri atas jiwanya, atas pribadinya. Maka mari kita menjalankan kehidupan ini dengan kerendahan hati. Yang kedua, di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada yang harus kita megahkan, karena kita ini adalah kepunyaan Allah. Ini konsep yang kedua. Kita harus memahami kita ini adalah milik Allah. Jadi ketika dikatakan aku telanjang keluar dari kandungan ibuku, dan aku telanjang juga akan kembali ke dalamnya, kembali kepada Tuhan. Artinya kita ini adalah milik Allah. Jangan terlalu terbebani akan hidup. Kalau dengan kita tidak memiliki apa-apa datang ke dunia ini, dan kita kembali kepada Sang Bapa tidak membawa apa-apa, lalu semua saat ini yang kita miliki saat hidup ini semuanya ditempelkan atau diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita, maka tidak ada boleh orang yang memegahkan diri. Ketika kita tahu siapa yang mencipta kita dan kepada siapa kita harus kembali, kita harus hidup berkenan di hadapan Dia. Yang ketiga, hidup kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi dalam hidup kita. Entah itu anak kita, kekayaan kita, jabatan kita, atau apapun saat ini yang sedang kita miliki. Bahkan sakit penyakit yang mendera kita, bahkan sampai penderitaan yang membuat kita saat ini sangat sakit sekali, itu pun akan berakhir Bapak Ibu. Jadi ketika menjalani hidup ini, jalani dengan ucapan syukur. Jalani dengan berkata bahwa Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan pergumulan ini harus kujalani, ajarkan aku tetap setia dan memenangkannya. Sebaliknya, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita berkat, kekayaan, harta, materi, pangkat jabatan dan lain sebagainya, mari kita katakan, Tuhan percayakan aku memiliki ini dan itu. Ajarkan aku supaya tujuanku tidak salah arah, tujuanku tetap terhubung kepada Tuhan. Ini memberikan kepada kita supaya kita tetap waspada, mawas diri, dan dalam hidup penyerahan kepada Tuhan. Dalam konsep ini Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita menjadi pribadi yang selalu terhubung kepada Dia, dan jangan pernah kita menjadi pribadi yang kehilangan arah, tujuan. Kita dicipta, kita dihadirkan ke dunia ini semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah hidup kita hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Mari kita renungkan dan mari kita laksanakan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan mengajari kami boleh Tuhan hadirkan di dunia ini, dan kami tahu kepada siapa kami akan kembali, ya kepada Engkau Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Ajarkan kami selalu terhubung dengan Tuhan, dan selama kami hidup di dunia ini, biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Manakala Tuhan kami sering sekali melukai hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Manakala Tuhan kami juga sering melukai hati sesama kami, ampuni kami Tuhan, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.